Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Dimulainya dari adanya organisasi VOC, kemudian diakhiri dengan adanya kebijakan politik etis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Jadi selain bangsa Belanda, bangsa Inggris juga pernah menduduki daerah Indonesia. Nah, kita akan bahas mengenai kebijakan apa saja yang diterapkan oleh bangsa Inggris di Indonesia. Kita langsung saja ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Penjajahan bahasa Inggris berkembang di Indonesia hanya sekitar 5 tahun saja. Nah, bangsa Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811. Kemudian diteruskan dengan adanya kapitulasi Kuntang pada tahun 1811, yakni pada tanggal 18 September. Nah, kapitulasi Kuntang ini berisikan tentang penyerahan Belanda terhadap Inggris. Nah, jadi daerah Indonesia itu diserahkan oleh Belanda kepada Inggris. Nah, saat itu yang memimpin Indonesia adalah Scampor Raffles yang memiliki kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Nah, yang pertama dalam bidang pemerintahan. Nah, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, kemudian sistem ini diteruskan kembali oleh Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Jadi setelah berakhir Inggris, Belanda berhasil kembali menguasai daerah Indonesia. Kemudian, dengan adanya sistem karesidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintah di Indonesia. Selain itu juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi, adanya penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles. Selain itu juga, ia juga menghapus pajak hasil bumi serta sistem penyerahan wajib yang dahulunya diterapkan oleh VOC. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan VOC itu dihapus oleh Raffles karena menurut Raffles kebijakan-kebijakan itu tuh sangat tidak kemanusiaan gitu. Jadi tidak bisa diterapkan lagi di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian ia juga melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris. Akan tetapi pelaksanaannya mengalami kegagalan. Nah, ada 3 faktor yang menjadi penyebab kegagalan tersebut, yaitu yang pertama, sulitnya menentukan jumlah pajak tanah karena harus melakukan pengukuran dan penelitian terlebih dahulu tentang kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia. Jadi pada saat itu di masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya menggunakan sistem uang gitu. Jadi belum merata itu sistem uang itu di Indonesia itu. Jadi susah itu mengkoordinasikannya gitu oleh Inggris. Nah, kemudian yang ketiga, kepemilikan tanah masih bersifat tradisional. Nah, itu merupakan penyebab terjadinya kegagalannya kebijakan sewa tanah. Yang ketiga, bidang hukum. Nah, pada bidang hukum ini, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Inggris berorientasi pada ras warna kulit. Namun, pada masa Raffles itu lebih cenderung pada besar kecilnya suatu kesalahan. Nah, jadi intinya, pada masa Inggris, itu tuh hukuman tuh berdasarkan dilihat dari warna kulitnya. Artinya di sini adanya rasisme itu yang digunakan oleh Inggris. Gitu. Jadi ya kalau warna kulitnya ke barat-baratan atau ke Eropa ya berarti hukumannya tidak terlalu berat. Seperti itu. Tapi di sini kalau Raffles itu menggunakan lebih cenderungnya ke besar kecilnya suatu kesalahan gitu. Jika kesalahannya fatal ya hukumannya juga ya besar gitu. Jika kesalahannya kecil ya hukumannya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, kemudian dalam bidang sosial. Nah, ia menghapus adanya kerja rogi dan perbudakan. Akan tetapi dalam kenyataannya Raffles juga melakukan pelanggaran undang-undang dengan melakukan kegiatan serupa. Nah, meskipun sudah menghapus kebijakan kerja rogi, tapi secara tidak langsung di sini ia masih menggunakan kebijakan-kebijakan dengan adanya perbudakan dan kerja rogi. Nah, kemudian dalam ilmu pengetahuan. Nah, pada ilmu pengetahuan ia menulis suatu buku yang dinamakan History of Java di London pada tahun 1817. Selain itu juga menulis buku History of the East Indian Archipelago. Nah, Raffles juga mendukung perkumpulan Batavia
Genosak serta melakukan temuan berupa bunga Rafflesia arnoldi. Nah, jadi Raffles juga pernah mengundang para ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian-penelitian di Indonesia. Nah, jadi bunga Rafflesia arnoldi itu ditemukan oleh Raffles di bunga bangkai itu, sehingga bunga bangkai itu disebut dengan bunga Raffles. Nah, Raffles itu berasal dari nama yang menemukan bunga itu, yaitu Scamphor Raffles. Nah, kemudian, adanya gejolak politik di Eropa atas situasi Inggris dan Belanda yang berdampak pula bagi pemerintahan Indonesia di bawah pemerintahan Inggris. Nah, dengan ditandatanganinya perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada tahun 1814. Ini menjadikan akhir dari pemerintahan Inggris di Indonesia. Nah, kemudian Belanda juga secara resmi kembali menguasai Indonesia sejak tahun 1816. Nah, jadi dengan adanya perjanjian London ini, Inggris harus pergi dari Indonesia, kemudian Belanda berhasil secara resmi menguasai Indonesia pada tahun 1816. Nah, kemudian kebijakan sewa tanah masa pemerintahan Raffles. Nah, setelah Inggris menguasai Indonesia, Raffles ditunjuk menjadi gubernur EIC atau East India Company di Indonesia yang diangkat pada tanggal 19 Oktober 1811 dan menjabat selama 5 tahun, yakni tahun 1811 sampai 1816. Nah, kalau Belanda itu VOC, kalau Inggris itu EIC, itu bahasa Indonesianya. Nah, yang Raffles menjabat sebagai gubernur ini melakukan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun di dalam bidang pemerintahan. Nah, kebijakan kontinenter ini yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Inggris kemudian digantikan dengan kebijakan sistem sewa tanah. Nah, dengan adanya kebijakan ini, pribumi harus membayar sewa tanah pada pemerintahan Inggris karena semua tanah ini dianggap milik negara. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni pokok sistem sewa tanah. Yang pertama, kerja paksa dan penyerahan wajib yang pernah berlaku dihapuskan. Nah, jadi kerja paksa yang diterapkan oleh Inggris itu dihapuskan pada masa Raffles. Kemudian yang kedua, hasil pertanian oleh pribumi diambil langsung oleh pemerintahan tanpa adanya perantara dari bupati. Tapi di sini dalam hal pertanian itu masih dikuasai oleh Inggris, itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh pribumi. Itu meskipun kerja paksa dan penyerahan wajib ini sudah dihapuskan. Nah, yang ketiga, masyarakat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah yang mereka pergunakan kepada pemerintah. Karena ini beranggapan bahwa pada saat itu semua tanah yang ada di Indonesia itu milik Inggris itu. Jadi masyarakat itu harus membayar kepemilikan tanah terhadap Inggris. Nah, kemudian kegagalan sistem sewa tanah. Yang pertama, sulitnya menentukan pajak untuk luas yang berbeda-beda kepada pemilik tanah. Nah, jadi di situ tiap orang tuh pasti mempunyai tanahnya yang beda-beda itu luasnya. Nah, di sini tuh pemerintah Inggris sulit itu menentukan pajaknya gitu antara tanah yang luas ataupun tanah yang sedikit gitu. Istilahnya itu susah gitu menentukan pajaknya. Kemudian yang kedua, sulitnya menentukan tingkat kesuburan suatu tanah. Kemudian yang ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. Jadi pada saat itu sumber daya manusianya tuh masih sedikit gitu, sehingga Inggris tuh kekurangan pegawai gitu untuk mengontrol sistem sewa tanah tersebut. Nah, yang keempat, sistem uang belum sepenuhnya berlaku di masyarakat pedesaan. Nah, jadi pada saat itu sistem uang tuh hanya berlaku di daerah tertentu saja. Itu nah di daerah pedesaan tuh masih belum terkenal gitu adanya sistem uang itu. Itu kebanyakan itu kayak sistem barter dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, pembagian wilayah pada masa pemerintahan Raffles. Nah, kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Raffles yaitu dengan membagikan wilayah Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, kebijakan ini dilakukan agar pemerintahan Inggris lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa. Nah, setiap residen tersebut dikepalai oleh residen dan asisten residen. Nah, 16 karesidenan tersebut diantaranya Madura, Banyuwangi,
Besuki, Pasuruan, Surabaya, dan masih banyak lagi. Tinggal kalian baca di modul yang sudah saya berikan nanti atau di layar yang sudah saya tampilkan. Nah, untuk wilayah pedalaman yaitu pada Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah tersebut meliputi mancanegara wetan dan mancanegara kaler. Nah, setelah menentukan 16 karyasagenan tersebut, kemudian karyasagenan itu dibagi menjadi wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Nah, bupati tersebut dibantu oleh seorang patih yang bertugas sebagai pengawas teritorial. Nah, kepala residen membawahi bidang pemerintahan, peradilan, serta pajak negara. Nah, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles. Yang pertama kali ada sistem sewa tanah, kemudian adanya pembagian wilayah. Nah, kemudian kenapa sih di sini Inggris hanya sekitar 5 tahun saja menguasai daerah Indonesianya, karena di Eropanya ke sendiri adanya pergolakan politik gitu, sehingga di sini adanya perjanjian London di mana Inggris harus menyerahkan daerah jajahannya yakni Indonesia terhadap Belanda pada tahun 1814. Akan tetapi secara resmi Belanda berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1816. Nah, itu merupakan perkembangan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Mungkin itu saja mengenai penjelasan tentang perkembangan penjajahan bangsa Inggris di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.